Bismillahirrahmanirrahim. Par'un, ini cabang masalah. Lau tadzakarul makmumu, jikalau seorang makmum ingat, fi tasyahudihi, dalam tasyahudnya ingat, tarka ruknin, meninggalkan rukun. Rukunnya goiri niyatin wa takbiratin, selain niat dan takbiratul ihram. Jawabnya, ata ba'da salami imamihi birok'atin, maka makmum tersebut harus menambah 1 rakaat setelah salamnya si imam. Jadi maksudnya, jika seorang makmum di dalam tahiyat dia ingat meninggalkan rukun, tetapi bukan niat dan takbiratul ihram. Rukun itu kan, rukun sholat itu kan banyak. Ada Fatihah, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ya, ada duduk di antara sujud dua. Nah, umpamanya pas dia tasyahud, dia ingat bahwa tadi dia meninggalkan ruku, umpamanya. Tadi kan saya tidak ruku, langsung menuju sujud. Wah, aku tadi tidak ruku. Maka jawabannya, ata ba'da salami imamihi birok'atin. Nanti setelah imam salam harus menambah 1 rakaat. Karena rakaat yang itu tidak ada rukunya, berarti tidak sah rakaat itu. Maka kurang rakaatnya, tambah lagi 1 rakaat nanti. Kemudian di sini ada au saka pihi, atau dia itu ragu, ya, ragu pihi dalam meninggalkan rukun sholat tersebut. Kalau tadi ingat, yakin. Kalau sekarang ragu, tadi itu pakai ruku apa enggak ya? Ruku atau enggak? Nah, jadi ragu, ya, ragu-ragu. Apa tadi pakai ruku apa tidak? Nah, maka jawabannya sama, ata ba'da salami imamihi birok'atin. Si makmum tersebut harus menambah 1 rakaat setelah imam salam, ya. Kemudian tadi ada goiri niyatin, ya, goiri niyatin wa takbiratin, ya. Bagaimana kalau si makmum tersebut ingat meninggalkan niat dan takbiratul ihram? Bagaimana jika si makmum tersebut ingat bahwa tadi tertinggal niat? Itu lebih parah, itu sholatnya batal, ya. Yabtulu, batal sholatnya, karena niat itu kan pokok. Masa sholat tidak ada niatnya? Bisa dilihat di kitab I'anatul Thalibinnya, di situ dijelaskan seandainya yang ingat tersebut, yang ditinggalkan tersebut niat, gitu, maka batal saja sholatnya. Kemudian bagaimana nanti harus melaksanakan sujud sahwi atau tidak? Nah, di sini wala yasjudu, tidak usah sujud sahwi si makmum tersebut bitadzakuri, dalam kasus ingat. Jadi yang tadi si makmum ingat tidak melaksanakan ruku, tadi perintahnya, maka tinggal nambah saja nanti setelah imam salam 1 rakaat, tetapi tidak harus sujud sahwi, gitu. Kenapa? Liwuku isawi, karena terjadi kelupaan tersebut, ya, kelupaannya si makmum tersebut halal qudwah ketika masih jadi makmum. Artinya, ya, ditanggung oleh imam, gitu. Maka tidak usah sujud sahwi, karena waktu lupa itu tadi kita masih berjamaah, ya, masih jadi makmum.
Bihilapi saki, beda lagi dengan kasus ragu, maka itu sunnah sujud sahwi. Kenapa? Lifa'lihi ba'daha zaidan bitakbirin, karena si makmum melakukan penambahan rakaat setelah selesai jadi makmum dengan pengiraan. Waktu kita jadi makmum ada keraguan, di situ ditanggung imam. Setelah kita putus dengan imam, maka kita tanggung sendiri, yaitu dengan cara kita melakukan sujud sahwi. Gitu. Wa min samana, oleh karena itu, lausaka, jika mang si makmum fi idroki ruku'i, dalam menemukan ruku, fi idroki ruku'il imami, dalam menemukan rukunya imam. Biasanya kan kalau seorang masbuk, supaya kita terbawa rakaat dengan imam, maka usahakan kita harus menemukan ruku dengan imam. Nah, umpamanya ketika kita masuk sholat, imamnya sedang baca surat, ketika kita takbiratul ihram, imamnya ruku. Nah, kita supaya terbawa, kita langsung nyusul ruku, supaya kita bersamaan ruku dengan imam, ya, tumaninah. Nah, di situ terjadi keraguan. Barusan aku bersama-sama dengan imam tidak? Nah, di situ ada ragu. Apakah kita menemukan ruku dengan imam atau tidak? Nah, itu keraguan itu terus bergulir. Nah, maka jawabannya ata birokaatin. Maka jawabannya harus menambah 1 rakaat. Jadi dianggap yang ragu tersebut kita tidak bersama dengan imam dalam ruku. Itu kan syaratnya begitu. Kalau kita supaya terhitung rakaat, walaupun kita tidak baca Fatihah, ya, asal syarat kita menemukan ruku dengan imam dengan tumakninah. Nah, terjadi ini ragu, apakah menemukan atau tidak, ya? Apakah bersamaan dengan imam atau tidak? Apakah tumakninah dengan imam atau tidak? Nah, maka ata birokaatin, tambah saja 1 rakaat nanti setelah salam imam. Kemudian di sini ada au fi anahu adroka sholat ma'ahu kamilatan au nakisota rokaatin, atau ragunya itu dalam menemukan sholat dengan imam itu sempurna atau kurang rokaatnya, ya. Umpamanya kita setelah masuk sholat, kemudian pas kita tahiyat, kita ada keraguan. Nah, saya itu masuk sholat itu dari awal atau kita masuk, ya, lupa tadi. Apa kita sempurna atau kurang rokaat? Nah, di situ ada keraguan, ya, tidak pasti. Saya itu tadi itu bersama dengan imam dari awal atau kita sebagai pemasbuk, berarti kurang rakaat. Terus keraguan itu bergulir. Nah, maka jawabannya ata birokaatin. Nah, berarti kita ngambil yang asal saja, ya. Asalnya juga kurang, berarti kita harus menambah 1 rakaat. Itu kan sama saja kayak ragu, apa kita sudah 3 atau 4 rakaat. 3, 4, 3, 4. Kita ambil yang asal saja, yaitu 3. Karena sebelum 4, 3 dulu. Nah, ini juga sama seperti itu. Jangan ribet-ribet. Kalau sudah ada keraguan, tidak usah diperpanjang, ya. Tinggal nambah saja 1 rakaat, gitu. Kemudian wasajada fiha, kemudian ditambah selain kita menambah rakaat, wasajada fiha. Kemudian di dalam rakaat itu kita disunahkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Liwujudi sakihi, karena adanya keraguan si makmum tersebut, al-muqtadili sujud, yang memerlukan sujud sahwi itu ba'dal qudwati aidon, setelah putus jadi makmum juga masih ada keraguannya. Jadi si ragu tersebut itu istamaro, gitu, dari kita sedang berjamaah, sedang menjadi makmum, kemudian sampai kita putus dengan imam karena imam sudah salam duluan.
kita masih ada ragu, maka di situ kita disunahkan sujud sahwi ya.